Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz dan 325.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Penulisan Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. 1. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya tongkat menjadi ular, memancarkan air dari jari-jari. Ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. 1. Ada mukjizat hisi, yang kedua ada mukjizat ma'nawi. Unsur mukjizat ada 4, yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran ada aspek bahasa dan sastra, aspek isyarat ilmiah, aspek kisah-kisah purba, aspek hukum. Membacanya adalah ibadah. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu kata. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Mendapat syafaat di hari akhir. Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Terdiri dari 1. Alkitab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua ada petunjuk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga ada cahaya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16. Yang keempat ada ruh. Terdapat dalam Surat Asy-Syura ayat 52. Yang kelima ada obat. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Yang enam ada kebenaran. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 100. Hakikat manusia terdiri dari makhluk, yaitu fitrah lemah dimuliakan oleh ruh. Yang kedua dibebani. Ibadah khalifah dimuliakan alam semesta. Yang ketiga memberikan pengertian pada kolbu. Caranya dengan permisalan. Jika Al-Quran dibacakan
gunung dapat diguncangkan, bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara. Al-Quran dibuat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali berilmu. Memberikan pengertian pada kolbu betapa sakitnya sakaratul maut. Sakitnya seperti ditusuk 300 pedang. Permisalan atau berkontekstual dalam sebuah Al-Quran hanya dapat dimaknai oleh seseorang yang berakal, karena ini makna dalam sebuah Al-Quran perlu dicerna oleh akal dan pikiran dengan baik agar tidak menarik kesimpulan dan juga memakai sebuah ayat Al-Quran. Asmaul Quran atau fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, ada Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat yang kafir, maksiat. Allah menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala surga di akhirat karena keriduannya. Sebaliknya, kepada mereka yang kafir, durhaka, mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan janji dan ancamannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 97. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatir ayat 31 dan Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad adalah Alkitab, Al-Quran. Itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya sebagai pelajaran dan penerangan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yasin ayat 69, yang artinya Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberikan penerangan. Alhamdulillah wa syukurillah, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.